Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama banget pengen beli meja untuk setelin sofa ini gitu. Jangan salah fokus dengan sofaku yang masih aku plastikin ya, karena rumah ini sebenarnya belum aku tempatin. Jadi makanya sofanya aku plastikin dulu biar nggak debuan. Sekarang aku mau buka meja yang sudah aku beli melalui online kemarin. Harganya cukup affordable dan modelnya juga bagus. Bisa aku setelin dengan sofa yang warnanya agak lembut ini. Sekarang aku mau buka mejanya ini bersama suamiku, karena kalau nggak dibantu sama suamiku sebenarnya aku agak kesulitan juga. Alhamdulillah suamiku mau bantuin ya. Nah ini setelah dibuka ternyata ada isinya macam-macam ya. Ada kaki-kakinya, ada 2. Ini aku taruh dulu ya, kita lanjut. Ada apa lagi? Nah ini ada cara perakitannya juga. Ini menurut aku sangat penting ya. Kalau aku lihat dari petunjuk cara perakitan ini sepertinya cukup gampang ya. Setelah itu, nah ini ada skrup ya. Skrup-skrupnya juga sangat lengkap. Dan ini adalah rangka-rangkanya ya. Selanjutnya ada papan meja. Ini aku pilih warna natural sehingga bisa masuk ke warna apa aja. Karena pada konsepnya rumahku ini adalah mengambil warna-warna netral atau warna-warna natural ya. Karena warna natural atau warna netral itu gampang banget kalau kita mau cari sesuatu buat matching-matchingin gitu ya. Dan rumah juga terasa adem menurut aku. Yuk kita sekarang mulai merakit dengan cepat saja ya. Ini videonya sengaja aku percepat biar lebih cepat gitu ya, karena terkait dengan durasi gitu ya. Nah ini aku berdua sama suamiku benar-benar kita rakit sendiri. Ini aku rakit di hari Sabtu saat aku libur kantor. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang menyenangkan buat aku. Awalnya kita agak bingung ya bagaimana cara merakitnya gitu. Tapi setelah melihat petunjuk cara perakitannya, itu ternyata gampang ya gitu. Dan ini tuh lengkap banget dari mulai skrup, terus ada obeng L-nya juga. Jadi nggak perlu nyari obeng-obeng lagi gitu. Nah tapi ini sayangnya suamiku tuh nggak bawa palu dari rumah yang lama. Ini kan kita ada di rumah yang baru nih, yang emang belum kita tempati tadi aku bilang kan. Nah segala perlengkapan pertukangan itu ada di rumah yang lama. Nah ini kita tuh lupa nggak bawa palu. Akhirnya ya udahlah, ini ada sesuatu yang harus diketok gitu ya. Nah ini kita masih bingung nih. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa. Pelan-pelan ya, pelan-pelan kita bisa paham bagaimana cara perakitannya. Untungnya aku tuh punya suami yang selalu mendukung apapun kegiatanku yang positif gitu kan. Jadi ya ini kita merakit berdua gitu. Jadi ya hal-hal kayak gini tuh aku contoh dari almarhumah ibundaku tercinta dan ayah aku gitu ya. Jadi mereka itu setiap kali melakukan sesuatu itu selalu berdua, dan alhamdulillah rumah tangga mereka itu langgeng sampai kemarin beberapa minggu yang lalu almarhumah ibuku dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan sebenarnya kenapa rumah ini belum aku tempatin, karena aku tuh mau menyambut ibu dan ayahku tuh di sini pertama kali. Ibunda aku mau datang ke Jakarta tanggal 23 Agustus 2024, 2 minggu lagi ya. Tapi apa dikata takdir kita tidak bisa ada yang tahu gitu kan. Qadarullah tanggal 30 Juli 2024 kemarin ibundaku tercinta meninggal dunia dengan sangat tenang gitu. Dan itu membuat aku sebenarnya agak shock juga ya, karena memang ya itu tadi, rumah ini sebenarnya aku pengen orang tuaku tinggal dulu di sini gitu kan. Pasti dia seneng banget kan kalau melihat anaknya itu bisa beli rumah yang bagus gitu. Dan sengaja
pengennya nyokap dulu sama bokap dulu yang di sini gitu, tapi apalah daya gitu ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan kita. Yang ada gua harus bersabar gitu, gua harus tabah dengan kenyataan yang ada gitu, bahwa nyokap gue ternyata nggak sempet ke rumah ini, nengokin rumah ini gitu, padahal kita udah siapin semuanya buat beliau. Sehingga nanti tanggal 23 Agustus ini yang datang ke Jakarta hanya ayah aku, dan tentunya ditemani oleh abang aku ke sini. Makanya ini aku persiapkan buat beliau supaya nanti ayah aku di sini tuh nyaman gitu dan bahagia. Karena kan pasti setiap orang tua akan bahagia ketika melihat anaknya bisa mempunyai rumah yang bagus gitu ya. Makanya aku tuh pengen banget orang tuaku bisa tinggal di sini pertama kali gitu kan. Jadi makanya belum aku tempatin dulu. Saat ini aku masih tinggal di rumah yang lama. Jadi rumah ini masih kosong. Nanti setelah ayah aku tinggal di sini sebentar, ya kemungkinan sekitar 2 minggu beliau akan aku ajak untuk melakukan perjalanan ibadah agar beliau merasa terhibur ya setelah ditinggal oleh ibundaku tercinta gitu ya. Nah setelah itu baru aku akan pindahan ke sini, kemungkinan seperti itu. Aku itu seneng banget kalau bisa melihat orang tuaku seneng. Salah satu kebahagiaanku adalah ketika melihat kedua orang tuaku, terutama ibuku ya, melihat beliau itu tersenyum. Dan tentunya aku juga sangat senang kalau bisa melihat ayah aku juga ikut senang juga. Karena ketika kita itu mendahulukan orang tua atau membahagiakan kedua orang tua, dan tentunya kita nggak boleh pelit ya sama orang tua, itu tuh Masya Allah banget loh ya, keberuntungan akan selalu hadir. Itu yang aku rasakan selama ini ya. Jadi aku itu selalu mendahulukan kedua orang tuaku. Aku selalu ingin orang tua aku itu bahagia. Dan Masya Allah dalam kehidupan aku, rasanya tuh keajaiban itu selalu muncul. Dan pertolongan Allah itu juga selalu hadir. Makanya ketika ibu aku meninggal, aku tuh sedih banget. Sedihku tuh luar biasa. Ternyata gue baru sadar sekarang gitu ya, cinta sejati itu adalah cinta seorang ibu ke anak, cinta seorang anak kepada ibunya atau orang tuanya lah ya, ayah atau ibu gitu ya. Jadi ketika kehilangan seorang ibu itu bener-bener yang gue kayak kehilangan cinta sejati gue. Makanya gue shock banget kemarin itu ketika ibu aku meninggal. Tapi walaupun ibu aku udah meninggal, tetap aku harus berbakti kepada beliau gitu. Caranya berbakti gimana? Walaupun orang tua kita sudah meninggal ya, kita tetap masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Contohnya, jadi setiap pagi aku tuh selalu sempetin ke masjid untuk amal jariah ya atas nama beliau. Itu untuk mengurangi dosa-dosanya ya. Kita nggak harus banyak untuk melakukan amal jariah ya. Kalau ada rezeki banyak ya alhamdulillah ya, kita bisa amal jariah yang banyak gitu. Tapi kalau nggak bisa banyak ya nggak apa-apa, sedikit gitu, asalkan rutin setiap hari. Itu adalah salah satu caraku untuk berbakti kepada ibu aku yang sudah almarhumah ya, yang sudah meninggal. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita tetap bisa terus berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal tadi. Alhamdulillah ini udah mau selesai ya perakitannya. Nggak terasa kita sambil curhat-curhat, ternyata ini sudah mau selesai perakitan mejanya. Perakitannya tuh gampang banget. Nah ini kalian bisa lihat, cuman di skrup kayak gini aja, dan skrupnya itu udah lengkap banget, dapat dari sellernya. Jadi bener-bener bisa kita kerjakan sendiri tanpa harus memanggil tukang. Ini udah proses tahap pemasangan lembaran mejanya ya. Tapi ternyata ada sedikit yang mengecewakan nih.
Sebenarnya mejanya bagus, cuman sayangnya ini salah ngelas ya. Jadi harusnya kan ini kan kayak gitu kan, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah gitu kan. Nah ini masa di samping gimana? Iya. Nah ini masa di samping gini. Itu jadi ininya tuh salah ngelas orangnya. Kebalik gitu. Gimana, kasih bintang 3 aja ya. Apa bintang 2 nih, bis nggak teliti sih yang ngelasnya tuh, lihat. Ya udah nggak apa-apa, sementara gitu dulu. Jadi yang sebelahnya nggak kita skrup karena memang ya itu tadi salah tuh yang ngelasnya gitu, harus ngelasnya atas bawah, ini samping lagi, jadi skrupnya nggak bisa masuk kan. Tapi alhamdulillah akhirnya perakitan mejanya selesai juga, cuman gue berdua sama suami gue. Nah ini udah gue pasang, gue kasih karpet ya kan. Setelah dipasang ternyata ya menurut aku oke sih, walaupun sedikit ada kekecewaan tadi. Oke, gitu aja ya perakitan mejaku kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.